Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, dan para mahasiswa. Hari ini saya akan sharing bagaimana mencari jurnal yang akan kita jadikan sebagai referensi, baik ketika kita menulis tesis, skripsi, atau disertasi maupun ketika menulis artikel ilmiah baik dalam bentuk jurnal atau proceeding. Nah, ini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, tapi ingin sekedar berbagi pengalaman karena sejak beberapa hari terakhir ini banyak yang bertanya ke saya, baik itu mahasiswa maupun teman-teman dosen, Pak, gimana cara mencari jurnal yang baik ya, atau referensi yang baik untuk dijadikan sebagai referensi dalam jurnal kita atau artikel kita atau karya ilmiah kita. Nah, jadi saya ingin sampaikan, yang saya sampaikan itu sesuai dengan apa yang saya lakukan selama ini, pengalaman saya selama ini. Jadi mungkin ini tergantung lagi ke dosen-dosen lain ya, tergantung lagi ke peneliti lain, karena masing-masing peneliti itu atau dosen itu punya cara yang berbeda. Nah, kalau saya dalam mencari referensi itu biasanya saya menggunakan Google Scholar atau Sintah. Atau biasanya juga saya menggunakan langsung ke Scopus ya. Jadi saya masuk ke Scopus, kemudian mencari kira-kira tren-tren penelitian atau tema-tema yang ingin saya cari. Nah, oke. Jadi kita kembali lagi, referensi yang ingin kita cari itu seperti apa? Apakah dalam bentuk proceeding atau dalam bentuk jurnal? Nah, jurnalnya ini harus kita tentukan lagi. Apakah jurnal nasional terakreditasi, atau misalnya proceeding nasional, proceeding internasional, proceeding konferensi maksud saya ya. Nah, atau kita mau mencari jurnal internasional ataupun jurnal internasional bereputasi. Nah, itu kembali ke kita semua ya, tergantung kebutuhan kita. Nah, jadi cara pertama itu kita menggunakan Google Scholar. Jadi kita tinggal klik Google Scholar. Ya, di Google Scholar ini tinggal kita masukkan kira-kira apa yang akan kita mau cari. Ya, misalnya saya mau mencari tentang laboratorium virtual misalnya ya. Oke. Nah, di sini akan muncul banyak sekali artikel-artikel tentang laboratorium virtual. Nah, cuma kalau kita menggunakan Google Scholar itu yang masuk itu bukan hanya jurnal tetapi proceeding juga dapat kita temukan di sini. Nah, bisa dilihat, jadi ada perbedaan. Jadi kalau misalnya seperti ini ada tulisan jurnal pendidikan vokasi, jurnal seperti ini websitenya, berarti ini adalah jurnal. Tapi kalau misalnya coba kita cari yang dalam bentuk konferensi. Nah, ini jurnal saya nih. Ini jurnal yang saya tulis, itu Jurnal Fisika Indonesia yang diterbitkan oleh UGM. Nah, oke, nampaknya ini semua jurnal ya. Tetapi bisa saja yang kita dapatkan di Google Scholar itu adalah proceeding. Nah, kalau misalnya ingin download ya tinggal kita klik kanan. Ya, nanti kita klik kanan, nanti akan masuk mengarahkan kita ke website si jurnal ini, website penerbitnya, berarti akan masuk ke jurnal UGM.
Nah, nanti ini sementara. Nah, ini sudah masuk ke Jurnal Fisika Indonesia. Ini adalah artikel saya. Nah, artikel saya tinggal kita ini ada tanda seperti ini, berarti ini boleh kita download ya. Nah, tinggal kita download this PDF file. Atau kalau misalnya teman-teman tidak mau langsung mendownload tapi mau melihat isinya dulu, ya udah kita tinggal menunggu ini bagian ini untuk terbuka. Jadi kita bisa baca-baca dulu isinya seperti apa. Nah, ketika kita tertarik, nah baru kita download. Nah, itu kalau misalnya teman-teman tidak mau ini. Oh iya, jadi kalau jurnal, referensi artikel yang dari Google Scholar itu, nah itu bermacam-macam. Intinya jika telah terindeks Google Scholar, maka itu sudah dipastikan akan masuk di Google Scholar ini. Nah, jadi jurnalnya itu bisa saja jurnal nasional terakreditasi, atau bisa saja jurnal internasional ketika kita misalnya menulis menggunakan bahasa Inggris. Jadi, misalnya virtual laboratory misalnya. Nah, nanti akan muncul berbagai macam jurnal yang berbahasa Inggris ya. Jadi ada jurnal-jurnal internasional. Tinggal kita klik kanan lagi. Nah, itu kita akan diarahkan untuk masuk langsung ke websitenya. Nah, oke. Nah, teman-teman sekalian, tidak semua jurnal itu bisa kita download dengan gratis ya. Tidak semuanya open access. Ada beberapa artikel yang memang tidak open access seperti ini. Ya, ini tidak bisa kita, ini tidak open access Science Direct ya. Nah, oke. Atau misalnya ini. Nah, ini bisa ya, boleh. Oh, tidak bisa juga, ini juga tidak open access. Nah, ini juga tidak open access. Jadi tidak semuanya bisa kita ambil. Itu biasanya kalau jurnal-jurnal internasional yang bereputasi atau yang ini kualitasnya bagus. Nah, itu kalau kita menggunakan Google Scholar. Nah, bagaimana kalau misalnya teman-teman ingin mencari jurnal nasional yang terakreditasi? Dalam hal ini kan kalau terakreditasi itu sebenarnya kita itu mengacu ke Sinta ya, kita mengacu ke Sinta. Jadi di Sinta itu kita buka sinta.ristekbrin.go.id. Nah, ketika kita mau mencari jurnal yang terakreditasi, kita tinggal tentukan kira-kira tema jurnal yang ingin kita cari itu apa. Misalnya kalau saya itu tentang pendidikan fisika misalnya. Nah, tinggal kita masuk di search, kemudian di sini klik jurnal. Nah, kemudian selanjutnya kita mau tentukan ini kita mau cari yang seperti apa jurnal itu akreditasinya. Jadi kalau di Sinta itu yang paling bagus adalah Sinta 1, kemudian secara berurutan Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan Sinta 6. Nah, sekedar informasi, kalau Sinta 1 itu pada umumnya hampir semua jurnal yang ada di Indonesia yang masuk dalam kategori Sinta 1 itu sebenarnya sudah masuk juga di Scopus. Jadi kalau teman-teman mau mencari jurnal Scopus dan diterbitkan di Indonesia, itu bisa kita menggunakan website Sinta. Jadi tinggal teman-teman cari misalnya Sinta 1 ya. Sinta 1 saya mau cari jurnal yang berkaitan dengan pendidikan fisika misalnya. Jadi tinggal saya tulis pendidikan fisika. Oh, tidak ada. Berarti kalau begitu kita ganti misalnya pencarian menjadi IPA misalnya, pendidikan IPA, karena kan fisika masuk IPA juga.
Nah, ini ternyata kita menemukan satu jurnal, yaitu Jurnal Pendidikan IPA, ya. Itu Sinta 1, Scopus, ya. Dan kemudian diindeks oleh Garuda, impact faktornya cukup tinggi, H-indeksnya juga cukup tinggi, citasinya juga sangat tinggi, sudah 7.025. Nah, ini masuk kategori jurnal nasional terakreditasi, tetapi dia juga sudah menjadi jurnal internasional bereputasi. Nah, kalau mau cek, ya tinggal kita buka alamat Scopus untuk memeriksa apakah jurnal ini sudah masuk. Tapi ini memang ini adalah jurnal yang bagus dan memang impact faktornya tinggi dan sudah masuk ke Scopus. Nah, bisa juga kalau teman-teman ingin melihat jurnal ini, dia masuk key berapa. Nah, kita tinggal buka misalnya Scimago Journal Rank. Nah, nanti kita masuk ke websitenya Scimago. Kemudian tinggal kita copy namanya. Kemudian masukkan. Nah, oke, berarti kita mencoba cari dengan key lain, kata kunci lain, Jurnal Pendidikan IPA. Nah, ini kan teman-teman sekalian, ini sudah, kalau misalnya di Scimago sudah muncul, berarti pasti itu sudah jurnal bagus ya, Scopus. Dan hati-hati, biasanya kalau misalnya jurnalnya discontinue, itu akan ada petunjuk di sini, misalnya discontinue tahun berapa. Kalau ini kan tidak ya, jadi bagus. Nah, di sini kita bisa melihat dia itu masuk Q berapa. Nah, ini Q2 ya, Q2. Jadi memang jurnal yang sangat bagus, internasional bereputasi. Nah, ini. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya saya mau mengunjungi website dari Jurnal Pendidikan IPA nih? Nah, Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa bisa mengklik bagian homepage di Scimago ya. Nanti akan muncul, oh ini tidak bisa di sini, berarti kita melalui Sinta ya. Jadi tinggal klik Sinta, kemudian di sini ada tulisan website, tinggal kita klik. Oke, mungkin nampaknya halaman dari jurnal ini lagi sedang maintenance ya. Oke. Nah, kita kembali ke Sinta. Pak, saya misalnya nggak usah Scopus terlalu tinggi. Saya misalnya mau cari di Sinta 3 misalnya. Oke, tinggal kita klik Sinta 3, kemudian kita masukkan apa tema yang ingin kita cari. Misalnya pendidikan fisika. Oke, di Sinta 3. Jadi kita akan cari jurnal-jurnal tentang pendidikan fisika di sini. Nah, akan muncul berbagai macam jurnal. Misalnya ada berkala ilmiah pendidikan fisika, JVF, dan lain sebagainya. Nah, ini ada banyak sekali ya. Ya tinggal teman-teman cari. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau kunjungi, mau memastikan jurnal ini? Nah, misalnya saya ambil contoh yang nomor 8 nya Jurnal Riset dan Kajian Pendidikan Fisika. Ya, saya mau lihat, mempelajari lebih lanjut tentang jurnal ini, tinggal kita klik kanan. Nah, nanti akan muncul halaman JRKPF atau Jurnal Riset dan Kajian Pendidikan Fisika. Nah, tinggal kita klik di sini websitenya. Nah, nanti akan diarahkan untuk masuk ke website. Nah, ini kita sudah masuk ke website Jurnal Riset dan Kajian Pendidikan Fisika. Nah, di sini sekedar informasi, saya baru-baru menerbitkan satu jurnal di sini. Ya, ini ada nama saya.
di jurnal JRKPF. Nah, teman-teman kalau mau mencari jurnal yang sesuai dengan tema teman-teman, misalnya nih, temanya adalah pendidikan fisika, tapi fokusnya itu seperti apa misalnya? Contoh misalnya, saya mau cari tentang keterampilan proses sains. Nah, ini ada. Jadi tinggal kita masuk ke bagian arsip, ya. Nah, kita tinggal klik-klik saja. Nah, nanti cari di bagian sini kira-kira yang mana yang membahas tentang keterampilan proses sains, ya. Atau teman-teman bisa menggunakan bagian pencarian. Biasanya jurnal itu punya bagian pencarian yang memudahkan kita untuk mencari sebuah artikel yang diterbitkan pada jurnal tersebut, ya. Misalnya nih saya ambil ini berkala ilmiah pendidikan fisika. Nah, kemudian saya mau masuk. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman mau langsung mencari, jadi tidak memplototi satu persatu volume di bagian arsip. Nah, silakan langsung saja di bagian search. Nah, teman-teman bisa mencari di sini. Di sini ada berdasarkan penulisnya, judulnya, abstraknya, indeksnya. Jadi kalau misalnya judul, saya mau cari tentang apa ya? Keterampilan proses sains misalnya. Nah, kita tinggal ini lagi mencari. Mungkin nampaknya jaringan saya kurang bagus ya. Nah, coba kita lihat dari sini sudah muncul semuanya. Jadi jurnal-jurnal yang akan kita cari tadi, misalnya kan ini kan pendidikan fisika, terus saya mencari keterampilan proses sains. Nah, ini ada muncul semua jurnalnya. Muncul semua jurnalnya. Nah, tinggal kalau misalnya kita mau download, di sini ada tulisan abstrak. Kalau misalnya mau lihat abstraknya, atau misalnya mau download PDF-nya, nah ini tinggal kita klik yang ini. Nah, nanti akan diarahkan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sebelum download filenya, mau mulai membaca dulu, ya tinggal kita baca melalui bagian ini. Nah, di bagian ini biasanya butuh waktu karena dia lagi loading. Nah, dia lagi loading ya. Biasanya sih tergantung, ada yang cepat, ada yang tidak ya. Tergantung juga karena jaringan dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita intinya adalah kalau misalnya mau cari jurnal yang terakreditasi, baik itu Sinta 1 sampai Sinta 6, itu menggunakan Sinta. Tetapi kalau misalnya mencari referensi, bebas, apakah itu proceeding, atau jurnal, atau bahkan jurnal internasional, itu bisa menggunakan Google Scholar. Ya. Kalau misalnya jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya mau mencari jurnal internasional bereputasi, biasanya terindeks Scopus, tetapi dia itu dari Indonesia, itu bisa melalui Sinta 1 ya. Karena di Sinta 1 itu selain dia sudah masuk di Sinta, ya sudah Scopus juga. Jadi seperti itu. Nah, oke. Kemudian, Pak, saya ingin mencari jurnal internasional bereputasi yang dari luar negeri. Nah, boleh. Caranya, kalau misalnya kita tidak tahu nama
pengelola jurnalnya itu apa, nama jurnal itu apa, penerbitnya. Jadi kita bisa menggunakan Scopus. Nah, misalnya saya mau masuk ke Scopus. Nah, di Scopus ini, di sini ada jadi kalau misalnya mau cari apa nih, jadi tinggal tulis kira-kira berdasarkan subjek area, misalnya, tinggal dicari di sini. Misalnya, oke apa ya? Saya ambil fisik. Misalnya saya ambil fisik. Misalnya ini ya. Oke. Kemudian apply. Nah, nanti akan muncul berbagai macam jurnal yang subjek areanya itu adalah fisik astronomi dan ininya atomic and molecular physics and optics. Nah, ini akan muncul semua di sini. Nah, tinggal kita klik kanan. Ini sudah dipastikan terindeks Scopus ya, karena memang dia ditemukan di lamannya Scopus. Nah, di sini misalnya review of modern physics ya. Di sini sudah ada informasinya. Scopus coverage years-nya misalnya dia dari tahun 29, coba bayangkan dari tahun 29 sampai sekarang. Ya, berarti luar biasa sekali ya jurnal ini. Dan sangat bereputasi. Publisher-nya American Physical Society, ISN-nya seperti ini, subjek areanya adalah ini, dan tipenya adalah jurnal. Nah, oke. Di sini tuh di Scopus bukan hanya jurnal ya, tapi proceeding yang terindeks Scopus juga ada. Ya, proceeding yang terindeks Scopus juga ada. Misalnya saya kalau kita apa namanya untuk publisher-nya itu misalnya seperti artikel saya kalau enggak ya IOP ya. IOP. Nah, mana? Oh ya, nanti kita tinggal klik di sini apa yang akan kita cari. Misalnya kita mau cari conference proceeding. Conference proceeding, temanya misalnya apa? Subjek area, kemudian misalnya mau cari tentang physics. Misalnya ini ya, apply. Nah, nanti kita akan menemukan semua konferensi-konferensi di bidang fisika yang terindeks Scopus. Nah, di sini ada banyak sekali. Misalnya IEEE itu, kemudian nah ini AIP Conference Proceeding, saya ada paper di sini, IOP juga saya ada 2 paper di sini. Ya, dan banyak sekali ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengecek proceeding atau konferensi yang terindeks Scopus bisa melalui laman langsung ke Scopus. Nah, teman-teman sekalian, seperti itulah cara saya dalam mencari referensi, ya baik itu jurnal, proceeding, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, ataupun jurnal internasional bereputasi. Oh ya, saya tambahkan nih, misalnya, oke, tadi saya kembali ke misalnya ini review of modern physics. Nah, bagaimana mencari jurnal di sini? Tinggal kita kunjungi halamannya.
ya tinggal kita kunjungi halaman jurnal ini. Nah, boleh misalnya kita copy, kemudian buka di Google, nanti akan diarahkan. Nah, ini kita akan diarahkan untuk langsung masuk ke websitenya. Nah, cukup. Ini butuh waktu ya, lagi loading. Nah, tinggal kita cari kira-kira tema yang akan kita cari itu seperti apa. Nah, tinggal kita lihat di sini ya. Ini ada bagian search-nya. Atau kalau misalnya mau di ini, mau pelototi satu persatu, nah boleh juga. Ya, boleh juga. Ini sudah ada semua ya. Jadi, seperti itulah cara dalam mencari artikel ilmiah. Nah, jika teman-teman, khususnya teman-teman ada mahasiswa ingin bertanya lebih lanjut, silahkan berikan pertanyaan Anda di kolom komentar. Jika Bapak Ibu ingin memberikan saran atau ingin berbagi pengalaman atau ingin memberikan tips lainnya, silahkan menuliskan di kolom komentar. Jika video ini teman-teman rasa bermanfaat, ya silahkan klik tombol share. Dan jika teman-teman suka dengan isi dari video ini, silahkan klik tombol like. Nah, agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi lanjutnya tentang artikel dan publikasi ilmiah, silahkan klik tombol subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.